netizen ini di gedung DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi udah disahkan ya undang-undangnya, undang-undang TNI. Sekarang hari Minggu tanggal 23 Maret. Hari Kamis kemarin kita demo di sini. Iya, di depan sini. Ini masih kelihatan bekas-bekasnya. Nah, pagernya yang belum dibenerin. Tapi tembok betonnya ini udah dicat semua ini. Tembok betonnya udah dicat, cat hitam. Masih ada sisa-sisa stiker ini. Sejak SD kita diminta untuk menghafalkan singkatan DPR. Tapi nyatanya apa? Mereka nggak mendengarkan suara rakyat. Mau-maunya sendiri, mengesahkan undang-undang tanpa diskusi. Tanpa melibatkan masyarakat untuk ikut bersuara. Kamis kemarin kita standby di sini jam 9 pagi. Itu kira-kira baru ada 50 sampai 100 orang. Mungkin lebih banyak wartawannya daripada yang demo. Karena rekan-rekan mahasiswa baru nyampe sini siang. Dan setelah jam 12 itu baru mulai datang. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Nah, ini kita lihat di aspal bekas-bekas coretan pilok. Nah, itu juga masih proses penghapusan. Masih ada sisa-sisa di jalan raya ini. Kalau yang di tembok jalan itu udah hapus semua, udah bersih. Udah nggak ada tulisan, nggak ada poster. Waktu Kamis lalu di halaman gedung DPR ini isinya polisi semua. Polisi bersiaga walau sambil duduk-duduk. Kawan-kawan sekalian, dari mobil komando ini saya ingin menyampaikan, woi, tolol yang di dalam, kalian tolol. Kami, kalau menjauhkan gerbangnya dibuka, kami akan masuk. Itu saja. Jadi kenapa kita mesti menolak undang-undang TNI? Kenapa rakyat bersuara keras? Sebenarnya cukup satu alasan aja. Cukup satu alasan untuk menolak ini. Kenapa? Karena yang rakyat mau itu undang-undang, undang-undang perampasan aset. Itu yang kita mau kan? Itu yang kita minta. Tapi malah yang dibahas cepat-cepat undang-undang TNI. Kenapa? Apa urgensinya apa? Kita harus memperkuat tentara. Undang-undang sebelumnya, undang-undang sebelumnya itu tentara udah cukup kuat. Tapi apa yang terjadi? Pagar laut, backing sabung ayam, maling mobil rental. Gimana? Dan yang pagar laut juga, mana itu? Itu pagar laut itu di depan mata. Di depan mata ya, pagar laut dibiarkan. Padahal undang-undangnya udah ada, udah kuat kan? Undang-undangnya sudah cukup kuat, tapi dibiarkan aja. Terus ngapain lagi ditambah undang-undang yang baru? Undang-undang yang lama aja nggak dikerjain, pagar laut dibiarkan. Sekarang tersangkanya siapa? Pagar laut nggak ada. Mana tersangkanya? Kasusnya gimana? Malah terakhir kita dengar ternyata pagar lautnya masih ada, belum dibongkar semua. Gimana nih? Ya, kita balik lagi ke cerita demo. Emang demo Kamis kemarin, demo undang-undang TNI itu, pesertanya kurang banyak dibanding sama demo Indonesia Darurat. Kira-kira cuma 20%. Cuma 20% yang ikut demo undang-undang TNI. Kalau di Indonesia Darurat itu Mbak Nana ikutan bersuara. Yang kali ini kita nggak dengar suara dari Najwa Shihab.
Dan juga waktu Indonesia darurat itu Reza Rahadian ikut datang, Joko Anwar datang, komedian pada sini semua, ya. Siapa lagi? Andovi, Kania Cita datang. Rame waktu Indonesia darurat, tapi untuk demo Undang-Undang TNI kemarin, ya kayaknya cuma mahasiswa aja yang datang, sama kelompok pekerja, kelompok perempuan. Mungkin supaya suara kita didengar, ya kita perlu partisipasi dari masyarakat yang lebih luas untuk datang demo. Biar kayak di Korea itu, semua kompak datang turun ke jalan. Mudah-mudahan ya. Nah ini pagar yang sempat jebol. Nah sekarang udah disemen ini. Udah disemen. Ini jebol kemarin ini. Dua ya. Yang tembok sini sama yang sini. Sekarang udah dibetulin. Ini masih ada kelihatan retaknya. Luar biasa mahasiswa itu. Gimana cara mereka menjebolnya? Ya, itu kan di atas, kelihatan nggak? Di atas ada tombak emas itu, tajam. Itu mereka cabut. Lalu mereka pakai untuk hancurin tembok ini. Itu mereka pukul-pukul pakai tombak emas itu. Akhirnya runtuh itu. Dan yang hitam ini roboh. Ini ya. Nah, sini dipukul. Lepas ini semenan ini semua kebongkar. Nah, sekarang udah rapi lagi. Ini bisa kebuka ini tembok. Tinggal masuknya aja yang belum. Karena masuknya kita harus berhadapan, mahasiswa harus berhadapan dengan polisi di depan. Dan polisi itu kan bersenjata. Jadi ya bahaya. Nah, ini kan yang sisi sebelah kiri, ya. Ini tembok sisi sebelah kiri. Yang sisi sebelah kanan sana juga roboh. Kita sekarang ke sebelah kanan sana. Ini Kamis kemarin, pagar ini isinya spanduk sama poster semua. Sama coretan grafiti. Nah. Nah, yang pagar sebelah sini juga roboh ini. Oh, itu belum di semen lagi. Metodenya sama. Jadi temboknya itu bisa masuk nggak? Oh, nggak bisa masuk. Tutup sekarang. Nah, itu temboknya itu dipukul-pukul pakai ujung tombak itu. Akhirnya roboh. Nah, itu masih kelihatan sisa-sisa semennya. Jadi setelah semennya itu dipukul-pukul dan hancur, itu ujung tombak diikatkan tali tambang. Lalu tali tambang itu ditarik sama mahasiswa, roboh dia. Kebuka ini pagar. Sebenarnya bisa masuk kemarin itu. Ya, tapi resikonya wah, berat ya. Karena di depan sana itu udah siap polisi. Di depan udah siap polisi. Sangat berisiko sekali. Bisa cacat, luka, atau malah kehilangan nyawa kan. Kita menyaksikan suatu praktik ulas tidak tahu malu yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam ruangan itu.